Ibu, mau cari apa, Bu? Mau cari buah pidada, Mas? Buah pidada? Iya. Buat apa? Mau dibuat dodol? Buat dodol? Iya. Yang mana, Bu? Dahannya seperti ini, tapi agak susah sih, Mas, nyarinya. Oh, yaudah, tak bantu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Ayo, ada yang tahu buah pidada? Ini adalah buah dari salah satu jenis pohon mangrove. Buahnya mirip dengan jambu biji nih, tapi lebih bulat bentuknya. Buah pidada yang sudah matang biasa dimakan oleh binatang. Karena tidak semua orang tahu kalau pidada dapat dikonsumsi. Bu, kayaknya saya manjat aja ya, Bu ya. Oh, Banyak iya, soalnya. Mas. Yang di atas tuh masih banyak, Mas. Pegang, Kayaknya Bu, masih ya. kurang ini. Oke. Siap, Bu. Nyak naik ya. Wah, dari atas lebih jelas nih buah pidadanya. Aduh, Bu, hampir, Bu. Waduh, ternyata kayunya banyak yang rapuh. Harus hati-hati nih. Ini kita coba ya, Bu ya. Bisa, Mas, bisa. Segini cukup, Bu. Cukup. Bentar. Tapi agak asam, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Saya suka asem. Nggak kotor. Teksturnya kayak apel ya. Penasaran deh kalau dibuat olahan kayak mana. Bu, ini udah cukup deh kayaknya, Bu. Udah, Mas. Yuk. Kita pulang aja. Oh, boleh. Sekarang saya bersama Ibu Dharma dan juga Mbak Ria. Kita bakal buat dodol khas dari Margasari, yaitu dodol dari buah pidada. Tugasnya yang pertama, mencairkan gula pasir hingga menjadi karamel. Sementaranya membuat karamel, Bu Dharma sibuk mengupas buah pidadanya. Yang diambil untuk membuat dodol hanya dagingnya saja ya. Karena bagian buah lainnya tidak bisa halus dan menyatu jika dimasak. Dodol dari buah pidada memang salah satu masakan yang asli berasal dari daerah Margasari, Lampung Timur. Akhirnya, gulanya mulai cair nih. Ternyata lumayan cukup pegal juga mencairkan gulanya ya. Bu, ini udah belum ya, Bu ya? Oh, boleh diangkat. Boleh. Selesai juga nih kerjaannya masak gulanya. Bu, apa lagi, Bu? Ini mau masak santannya. Santan. Nyak bantu ya, Bu. Ini sih rasa si dodolnya memang manis. Pasti gurih juga. Karena menggunakan santan yang cukup kental. Oke. Dimasukin di sana, Mas. Ini udah, Bu. Iya. Oke. Mau direbus. Oke, Bu. Urusan memasak serahkan padanya. Aduk lagi. Memasak santan memang harus terus diaduk nih, agar santan matang merata dan tidak pecah. Kalau sampai pecah, dodol bisa gagal dan cepat basi. Setelah santan mendidih, masukkan daging buah pidada yang sudah dibersihkan. Aduk kembali hingga buah pidada larut dengan santan. Aduk terus. Sementaranya memasak santan, Bu Dharma dan Mbak Ria sepertinya sibuk mencampurkan bahan lainnya seperti tape dan juga tepung ketan dan tepung beras. Bu, itu ngapain, Bu? Ini bikin adonan. Buat adonannya? Iya, buat ini. Oh, dicampur di sini ya, Bu ya? Iya, campur. Tambahkan vanili pada adonan agar lebih harum dan nikmat dodolnya nanti. Serta air agar semua bahan tercampur merata. Masukin gulanya. Oh, ini udah. Ya, udah. Udah keluar minyak, ini gulanya dimasukin. Oke, Bu. Setelah itu, masukkan adonan yang tadi dibuat oleh Bu Dharma. Aduk kembali hingga adonan dodol benar-benar tercampur rata dan mengental. Wah, ini nih yang membuat proses membuat dodol memakan waktu yang cukup lama. Aduknya bukan sembarang aduk nih. Harus benar-benar merata agar adonan dodol tidak gosong dan matang sempurna. Terakhir, masukkan wijen ke dalam adonan dodol. Ayo, Bu, kita aduk terus ya, Bu. Gimana, Bu, aduknya, Bu? Harus sampai bawah biar nggak Sampai gosong. bawah. Oke. Wah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Minyak dari adonan dodolnya sudah mulai keluar nih.
Warna dari dodolnya juga mulai terlihat. Ini dodol yang bagus tuh kalau minyaknya keluar kayak gini. Wah, makin gak sabar nih mau icip-icip dodol buah pidadanya nih. Bu, ini udah jadi, Bu. Ini minyaknya udah keluar, warnanya udah cantik, udah matang, ini siap diangkat. Oke. Akhirnya dodol selesai juga nih dan siap untuk dinikmati. Nah, dodol dari buah pidada udah jadi nih. Makanan khas dari Desa Margasari. Bu, boleh coba nih yuk, Bu? Boleh? Wah, nggak nyangka. Ternyata rasanya enak banget. Rasa buah pidada bercampur dengan manis gula dan gurihnya santan. Pokoknya bangi temon. Jadi rasanya ini nggak kayak dodol pada umumnya, Bu ya. Rasanya lebih asam tapi enak karena memang berasal dari buah pidada itu. Selain enak dan beda, buah pidada juga kaya akan vitamin C dan karbohidratnya nih. Jadi pas banget nih buat dikonsumsi. Dodol pidada juga menjadi makanan wajib nih di acara resmi dan besar, seperti hajatan dan lebaran di Desa Margasari. Bahkan tidak sedikit orang dari luar Lampung membawa dodol buah pidada sebagai oleh-oleh khas daerah Lampung Timur. Selain dodol, Desa Margasari juga punya banyak olahan teh yang terbuat dari tumbuhan yang hidup di hutan mangrove. Nama tumbuhannya jeruji. Manfaatnya banyak banget loh buat tubuh, dari mulai obat batuk hingga obat hepatitis dan obat anti kanker. Salah satu yang menarik dari Desa Margasari adalah teh dari jeruju nih. Daun jeruju ya, Bu ya? Iya, daun jeruju. Salah satu teh mangrove. Nah, jadi khasiatnya ini banyak banget. Salah satunya antioksidan untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi gini nih contoh dari daun jeruju. Hampir nggak percaya kan? Tumbuhan seperti ini memiliki khasiat yang sangat baik.